Terbentuklah Kesultanan Dinasti Seljuk yang merentang dari Khurasan hingga Asia Kecil, menguasai wilayah Transoksiana, Iran, Irak, dan Syria. Togrul Bek as-Saljuqiyah, pendiri kesultanan tersebut, berhasil menggulingkan Daulah Buwayyah yang berpusat di Baghdad, mengakhiri dominasi Kekhalifahan Abbasiyah. Dia mendirikan negara baru hingga dia wafat. Setelah Togrul Bek wafat, kursi kekuasaan lalu diduduki oleh keponakannya yang bernama Alip Arslan, seorang panglima yang amat brilian dan berani seperti pamannya. Arslan berhasil mempertahankan keamanan di seluruh wilayah kekuasaannya yang luas, menunjukkan keahlian militer yang luar biasa. Di masa mendatang, Wangsa Seljuk merencanakan penyatuan dunia Islam di bawah kekuasaan Kekhalifahan Abbasiyah yang dipengaruhi secara signifikan oleh mereka. Kesultanan Seljuk terus melancarkan serangkaian penaklukan yang memicu kemarahan Kaisar Romawi, Armanus. Kaisar tersebut bersiap-siap untuk melancarkan serangan balasan guna melindungi wilayah kekaisarannya dari serbuan Seljuk. Tak lama kemudian, pasukan Armanus sudah terlibat dalam berbagai pertempuran melawan pasukan Seljuk. Salah satu peristiwa penting adalah pertempuran Malazgirt, yang kemudian menjadi sangat berkesan bagi pasukan Muslim. Bahkan, pertempuran tersebut sering dianggap sebanding dengan pertempuran-pertempuran agung seperti Badar, Yarmuk, Qadisiyah, Hittin, Ain Jalut, Salakah, dan beberapa pertempuran dahsyat lainnya yang telah mengubah alur sejarah. Kemenangan gemilang pasukan Muslim dalam pertempuran Malazgirt menjadi tonggak penting dalam sejarah. Karena melalui pertempuran ini mereka berhasil mengakhiri dominasi Kekaisaran Bizantium di sebagian besar wilayah Asia Kecil. Bizantium menjadi seperti duri di tenggorokan umat Islam. Tetapi akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih dari dinasti Utsmaniyah berhasil merebut Konstantinopel, menandai akhir dari kekuasaan Bizantium untuk selamanya. Dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Katsir mencatat bahwa pada paruh awal tahun 463 Hijriah, Raja Romawi Armanus memimpin pasukan besar yang terdiri dari bangsa Romawi, Georgia, dan Fran. Pasukan Armanus mencapai jumlah yang besar, dengan 35.000 panglima, dan setiap panglima memimpin 200 prajurit kavaleri. Pasukan Frank berjumlah 35.000 prajurit, sementara pasukan dari Konstantinopel sendiri mencapai 15.000 orang, dilengkapi dengan berbagai peralatan perang seperti alat pelubang tembok, kereta pembawa senjata, dan alat pelontar batu. Di antara peralatan perang itu, terdapat 1.000 manjanib, dan 200 pelana kuda. Armanus yang dilaknat Allah itu rupanya benar-benar bertekad untuk memusnahkan Islam dan semua pemeluknya. Dia memberangkatkan beberapa panglima Romawi menuju Baghdad dan mengingatkan kepada wakilnya untuk berlaku baik di hadapan Khalifah. Dia berpesan, "Berlaku lembutlah terhadap orang tua itu, karena dia adalah teman kita." Ketika raja-raja Irak dan Khurasan mempercayai mereka, mereka pun mengandalkan kekuatan Syam untuk menghadapi serangan pasukan Muslim. Akhirnya, Sultan Alip Arslan dan hampir 20.000 pasukannya menapaki medan pertempuran di sebuah lokasi bernama Zahwa. Pertemuan pasukan Arslan dengan pasukan Armanus terjadi pada hari Rabu, 5 hari sebelum akhir bulan Zulkaidah. Di medan pertempuran yang tegang itu, kedua belah pihak bersiap untuk menghadapi pertempuran yang mungkin akan menentukan nasib wilayah tersebut. Sultan Alip Arslan, dengan keberanian dan strategi militer yang teruji, memimpin pasukannya dengan tekad yang kuat untuk menghadapi pasukan musuh. Di tengah-tengah barisan pasukannya yang tegang, Sultan Alip Arslan berdiri dengan wajah yang penuh perhatian. Meskipun dipenuhi dengan keberanian yang besar, ada keraguan yang melintas di matanya saat dia melihat kekuatan besar pasukan Romawi yang berdiri di hadapannya. Tampillah seorang faqih bernama Abu Nasr Muhammad bin Abdul Malik yang menyarankan agar pertempuran dimulai hari Jumat setelah matahari condong ke barat, agar para khatib Jumat dapat terlebih dulu mendoakan para mujahidin. Di medan perang yang luas, kedua pasukan akhirnya bertemu. Suasana tegang menggantikan keheningan, dan udara dipenuhi dengan keberanian dan ketegangan yang tak terelakkan saat kedua belah pihak bersiap untuk menghadapi pertempuran sengit yang akan datang. Di tengah gemuruh pertempuran, Sultan Arslan dan kudanya bersujud, berdoa kepada Allah. Dengan hati yang penuh keyakinan, dia bersujud dalam doa yang tulus kepada Tuhan, memohon pertolongannya dalam pertempuran yang sedang berlangsung. Di tengah kekacauan medan perang, terdengar teriakan kemenangan dari pihak Muslim ketika mereka mulai mendapatkan keunggulan atas pasukan Romawi. Dengan bantuan dari Allah, pasukan Muslim berhasil mematahkan kekuatan musuh
dan meraih kemenangan yang gemilang. Di antara kekacauan medan perang, seorang budak Romawi yang berani melangkah maju, menangkap Raja Armanus, pemimpin Romawi. Sorak-sorai kegembiraan terdengar di antara pasukan muslim saat mereka melihat keberhasilan budak tersebut menawan musuh yang kuat. Setelah Armanus digelandang ke hadapan Sultan Arselan, sang sultan mendera sang kaisar 3 kali seraya bertanya, "Segala hal yang buruk." Jawab Armanus, "Jadi, menurutmu apa yang akan kulakukan sekarang?" Tanya Arslan, "Mungkin kau akan membunuhku kemudian mencaciku di seluruh wilayah kekuasaanmu, atau mungkin engkau akan mengampuniku dengan uang tebusan." Jawab Armanus, "Yang kuinginkan hanya mengampunimu dengan uang tebusan," ujar Arslan. Armanus lalu menebus dirinya dari Arslan dengan uang sebesar 1.500.000 dinar. "Jika aku yang menjadi tawananmu, apa yang akan kau lakukan padaku?" kata Sultan Arslan. Di sebuah ruang pertemuan yang dihiasi dengan gemerlap, Sultan Arslan menunjukkan tindakan pengampunan yang mulia. Dia berdiri di hadapan Armanus dengan penuh hormat, menuangkan segelas air sebagai tanda perdamaian dan pengampunan atas perbuatan musuhnya. Di depan Sultan Arslan, Raja Armanus menundukkan dirinya dengan penuh penghormatan, mencium tanah sebagai tanda kesetiaan dan pengakuan atas kekuasaan Sultan Arslan. Sultan Arslan memberikan sumbangan sebanyak 10.000 dinar kepada Raja Armanus sebagai tanda perdamaian dan persahabatan yang baru terbentuk di antara mereka, menegaskan bahwa masa depan yang damai adalah pilihan yang lebih bijak. Dengan tindakan besar hati, Sultan Arslan memutuskan untuk membebaskan Panglima Raja Armanus dan sebagian dari musuh-musuhnya yang ditangkap untuk mengawal Raja Armanus kembali pulang ke negeri asalnya, menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan keadilan adalah prinsip yang dia anut dalam kemenangan. Di jalan yang ramai, pasukan muslim berbaris dengan gagahnya, membawa panji-panji yang berkibar dengan gagah berani. Tulisan suci mereka menginspirasi keyakinan dan semangat di antara penduduk yang menyaksikan pengawalan mereka, menegaskan bahwa kekuatan dan kebesaran Islam tidak dapat dipungkiri. Akan tetapi, ketika rombongan itu sampai di Romawi, ternyata penduduk Romawi sudah dipimpin oleh seorang raja baru. Di dalam istana yang sepi, Armanus duduk dengan gelisah, menulis surat yang berisi kabar tentang perubahan yang terjadi di Romawi. Dalam langkah yang cerdas, dia segera mengirimkan pesan kepada Sultan Arslan, berharap untuk menjaga hubungan yang kuat di antara mereka di tengah perubahan yang tidak terduga. Para utusan dari Armanus memasuki istana dengan perlahan, membawa hadiah-hadiah yang mewah dan berharga sebagai tanda perdamaian dan penghormatan. Kilau emas dan permata memenuhi ruangan saat mereka menyerahkan hadiah-hadiah tersebut kepada Sultan Arslan dengan penuh hormat. Di sebuah tempat yang jauh dari keramaian kota Romawi, mantan Kaisar Raja Armanus duduk dengan tenang, mengenakan jubah wol yang sederhana sebagai tanda pengabdian dan kepasrahan kepada kehidupan rohani. Dia telah meninggalkan dunia yang gemerlap demi mencari kedamaian dan kebenaran yang lebih dalam. Dalam upaya untuk mencari perlindungan dan kedamaian pikiran, mantan Kaisar Raja Armanus mencari perlindungan di antara pemimpin-pemimpin yang kuat. Dengan hati yang lega, dia menerima perlindungan dari Raja Armenia yang kemudian menyampaikan permintaannya kepada Sultan Arslan, menegaskan bahwa keselamatan jiwa adalah prioritas yang utama. Di balik peristiwa besar yang terjadi di medan perang, kekuatan politik dan agama di seluruh wilayah terguncang oleh peristiwa tersebut. Di istana-istana yang gaul, pemimpin-pemimpin menghadapi keputusan penting tentang bagaimana merespons perubahan yang mendalam dalam dinamika kekuasaan. Sementara di antara rakyat, cerita tentang kemenangan dan kekalahan menjadi bahan pembicaraan yang hangat. Di tengah ketegangan dan ketidakpastian, suara perang yang berdentum bergema, menandakan dimulainya babak baru dalam sejarah perang salib. Para pemimpin agama dan politik bergabung dalam panggilan suci untuk merebut kembali wilayah yang telah hilang. Memulai sebuah konflik yang akan membentuk sejarah dunia selama berabad-abad yang akan datang.